Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim karya Imam Jaluddin Al-Mahalli dan karya Imam Jaluddin As-Suyuti. Kita lanjut ke surat At-Takwir, surat ke-81. Asbabun nuzul surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abu Hatim yang telah menyampaikan sebuah hadis melalui Sulaiman Ibnu Musa yang telah menceritakan bahwa sewaktu ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Surat At-Takwir ayat 28. Abu Jahal berkata, hal tersebut terserah diri kami sendiri. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat menempuh jalan yang lurus itu. Dan jika kami tidak menghendakinya, niscaya kami tidak akan menempuh jalan itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang lain, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat At-Takwir ayat 29. Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis yang serupa melalui jalur Baqiyah yang ia terima dari Amr Ibnu Muhammad. Amr Ibnu Muhammad menerimanya dari Zaid Ibnu Aslam. Kemudian Zaid Ibnu Aslam menerima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Munzir telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur Sulaiman dan bersumber dari Al-Qasim Ibnu Mukhaimirah. Hadis yang diketengahkan kedua itu adalah sama dengan hadis yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takwir artinya menggulung. Makiyah 29 ayat, turun sesudah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilipat dan sinarnya menjadi lenyap. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, menukik berjatuh ke bumi. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang berterbangan. Wa idzal isyaru uddilat, wa idzal isyaru, dan apabila unta-unta yang sedang bunting, uddilat, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa penggembala dan tanpa diperah susunya, karena mereka disibukkan oleh peristiwa yang dahsyat sehingga mereka lupa akan segala-galanya. Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, yakni dikumpulkan sesudah dibangkitkan, dimaksudkan untuk diadakan pembalasan hukum kisos. Sebagian dari mereka mengkisos sebagian yang lainnya, kemudian setelah selesai mereka semua menjadi tanah. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dinyalakan. Lafaz ini dapat dibaca sujjirat dengan tasydid dan sujirat tanpa tasydid. Artinya dinyalakan sehingga lautan itu menjadi api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh dipertemukan dengan jasadnya masing-masing. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena takut tercela mempunyai anak perempuan dan takut jatuh miskin, su'ilat, ditanya untuk menjelek-jelekkan pelakunya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh, dibaca kutilat karena mengisahkan suatu dialog. Jawab bayi-bayi perempuan itu, kami dibunuh tanpa dosa. Wa idas suhufu nusyirat, wa idas suhufu, dan apabila catatan-catatan, yakni catatan-catatan amal perbuatan, nusyirat, dibuka.
dapat dibaca nusyirat atau nusyirat dengan tasjid, artinya dibuka atau dibeberkan. Wa idas sama ukusyirat, dan apabila langit dilenyapkan, yakni dicabut dari tempatnya sebagaimana dicabutnya kulit domba. Wa idal jahimu su'irat, dan apabila jahim neraka yaitu neraka su'irat dinyalakan, apinya dibesarkan kemudian menjadi dapat dibaca su'irat atau dengan tasdid atau dengan su'irat tanpa tasdid. Wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan dan diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya supaya mereka masuk ke dalamnya. Lafaz dari idza pada awal surat ini beserta lafaz-lafaz lainnya diatofkan kepada ialah alimat nafsum ma ahdarat, alimat nafsum, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui, artinya setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadinya hal-hal tersebut, yaitu hari kiamat, ma ahdarat, apa yang telah dikerjakannya, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnasi wal laili idza as'asa wasyubhi idza tanaffasa innahu laqawlu rasulin karimin dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Fala uqsimu, sungguh aku bersumpah. Huruf la di sini adalah huruf zaidah, bil khunnas, dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang beredar dan yang terbenam. Yang dimaksud adalah bintang-bintang yang 5, yaitu Uranus, Jupiter, Mars, Venus, Pluto. Takhnusu artinya kembali beredar pada garis edarnya ke belakang. Terlihat bintang-bintang itu berada di akhir garis edarnya, lalu kembali ke belakang, yaitu ke tempat semula. Lafaz takhnisu tadi artinya yang masuk ke dalam kandangnya. Maksudnya bintang-bintang tersebut terbenam ke tempat biasa terbenamnya. Walaili idza as'asa, dan demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Maksudnya hampir berpisah dengan kegelapan atau pergi meninggalkan kegelapan. Wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing, yakni mulai menampakkan sinarnya hingga menjadi terang benderang siang hari. Innahu, sesungguhnya ia, yakni Al-Quran itu, laqaulur rasulin karim, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni yang dimuliakan oleh Allah. Dia adalah malaikat Jibril. Lafaz al-qaulu dimudhofkan kepada lafaz rasulin karena al-qaulu atau firman itu dibawa turun olehnya. Laqaulu rasulin karimin, dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, inda dzil arsy, di sisi yang mempunyai arsy, yakni Allah Subhanahu wa taala, makinin, dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Lafaz inda dzil arsy berta'alluq kepada lafaz ayat ini. Jelasnya dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Muta'in thamma amin, muta'in thamma, yang ditaati di sana, yakni dia ditaati oleh semua malaikat yang di langit. Aminin, lagi dipercaya untuk menurunkan wahyu. Wa ma sahibukum, dan teman kalian itu sekali-kali bukanlah, yakni Nabi Muhammad SAW, diatofkan kepada lafaz innahu hingga seterusnya, bimajnunin, orang yang gila sebagaimana kalian tuduhkan kepadanya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu, dan sesungguhnya dia telah melihatnya, yakni Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang yang jelas, yaitu di ketinggian ufuk sebelah timur. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, wa ma huwa, dan bukanlah dia Nabi Muhammad 'alal ghaibi, terhadap perkara yang gaib, hal-hal yang gaib berupa wahyu dan berita dari langit, bidoninin
sebagai orang yang dituduh membuat-membuatnya, yang dituduh membuat-buatnya. Ini berdasar qiraat yang membaca donin dengan membacanya zanin dengan menggunakan huruf za, ya, bizanin. Menurut suatu qiraat dibaca bidonin dengan menggunakan huruf do. Jadi wama huwa alal ghaibi bizanin ada, dan bidonin. Mereka menurut suatu qiraat yang dibaca bidonin dengan memakai huruf dot, artinya seorang yang bakhil untuk menerangkannya, lalu karenanya ia mengurangi sesuatu dari wahyu dan berita dari langit tersebut. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, wa ma huwa, dan dia itu bukanlah, yakni Al-Qur'an itu, biqauli syaitonin, perkataan setan, artinya hasil curiannya, rajimin, yang terkutuk, yang dirajam. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Maksudnya, jalan apakah yang kalian tempuh untuk ingkar kepada Al-Qur'an dan berpaling darinya? In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Tiada lain, huwa illa dzikrun. Al-Qur'an itu hanyalah peringatan atau pelajaran lil alamina, bagi semesta alam, yakni manusia dan jin. Liman syaa'a minkum ayyastaqima. Liman syaa'a minkum, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau. Lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafaz al-alamina dengan mengulangi huruf jernya. Ayyastaqima, menempuh jalan yang lurus, yaitu mengikuti perkara yang hak. Wa ma tasya'una, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan hak itu illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam, barulah kalian dapat menempuh jalan itu. Lafaz al-alamina artinya mencakup semua makhluk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.